Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Berkumpul, ini adalah baskom raksasa, yang udaranya dipenuhi kabut spiritual yang pekat. Di dalamnya, orang tampaknya tidak bisa melihat langit dan cakrawala. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang sangat mengamuk menyapu keluar dari pusat cekungan ini, menyebabkan kabut spiritual di udara sekitarnya menjadi terguncang sampai tidak dapat menyebar lebih dekat. Bang! Bang! Energi spiritual menyembur keluar dari pusat lembah sementara pedang aura melolong. Di bawah konfrontasi ini, tanah di bawah mulai runtuh, ketika celah raksasa terus terbentuk dan meluas tanpa henti. Jika seseorang mengalihkan pandangan mereka ke arah asal tontonan ini, orang akan melihat dua sosok berkelip seperti kilat ketika mereka bersilangan tangan satu sama lain. Setiap pertukaran tunggal akan menyebabkan suara keras yang mengejutkan terdengar. Jika seseorang melihat dari dekat, dia akan melihat bahwa salah satu sosok itu ramping dan anggun, dengan satu set pakaian hitam melingkari tubuhnya yang ramping dan indah. Pedang hitam panjang yang terbawa dengan sangat cepat dan tajam. Pedang aura tersapu. Sosok akrab ini secara alami Luoli. Namun, pada saat ini, lawannya saat ini bukanlah Wu Jia yang dia lawan sebelumnya. Sosok yang bertolak belakang dengannya adalah seorang lelaki kurus yang tampak seperti sekantung tulang. Orang ini, tepatnya Mugu, tempat ketiga dalam peringkat daftar hadiah. Permukaan tubuh Mugu itu berkilau dengan kekaguman putih berkilau, seolah-olah telah memancar keluar dari tulangnya. Pada saat ini, tubuhnya yang tampak kurus dan layu tampaknya mengandung kekuatan yang sangat tirani. Pisau tulang dipegang di tangannya saat dia bertarung melawan Luoli. Keduanya akan meletus dengan serangan yang agak mencengangkan saat mereka bentrok, menyebabkan bahkan udara di sekitarnya terbelah oleh mereka. Sejumlah tokoh hadir di belakang Mugu saat mereka berdiri di puncak gunung. Mengamati pertempuran yang terjadi sebelum itu, keheranan hadir di mata mereka. Jelas, tidak pernah mereka berharap bahwa Mugu akan benar-benar terhalang oleh seorang gadis muda yang cantik. Haha. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Spiritual Surga Utara akan menghasilkan siswa lain yang luar biasa. Pemuda ini mampu memiliki kekuatan seperti itu di usia seperti itu. Dia benar-benar tidak sederhana, kata seorang pria yang membawa tombak panjang dengan senyum ketika dia melihat keheranan pada pertempuran di depannya. Teng Long, aku takut bahkan kamu tidak akan bisa berurusan dengan gadis ini, kata Wu Jia dengan senyum tipis. Dari pertukaran sebelumnya dengan Luoli, dia bisa menentukan bahwa yang terakhir itu memang sangat tangguh. Dia telah mengatur banyak arah spiritual terhadapnya, yang ditangani oleh yang terakhir dalam satu tebasan. Meskipun kata-katanya tidak terdengar bagus, laki-laki bernama Teng Long mengangkat bahu itu dengan acuh tak acuh. Meskipun Wu Jia hanya berada di urutan kelima pada peringkat daftar hadiah, bagaimanapun dia adalah guru arah spiritual kelas 5. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang tingkat kesulitan untuk ditundukkan, untuk perspektif tertentu, dia bahkan lebih hebat daripada dua orang jahat dari tahap pertengahan penyelesaian surgawi, fase tengah, Mugu dan Gui Xiong. Aku pernah mendengar bahwa Mao Jiang dan Qi Yu adalah tanaman. Wu Jia mengangguk, menjawab. Mereka dikalahkan oleh seorang siswa bernama Mu Chen. Selanjutnya, orang itu seharusnya pergi untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Petik 2. Apa gunanya menyimpannya? Keduanya diracuni oleh racun naga iblis. Jika mereka diselamatkan, mereka malah akan menjadi beban bagi mereka. Di sisi lain, seorang laki-laki yang mengenakan tanda kepala harimau berbicara sambil melengkungkan bibirnya. Orang ini tepatnya Wang Hu, tempat ke-9 di peringkat daftar hadiah. Mo Longzi belum kembali. Sepertinya mengalahkan Lin Zeng dan dua lainnya harus menghabiskan sedikit waktunya. Teng Long berbicara sambil melihat sekelilingnya. 3 jenderal hebat dari hukuman Hall juga karakter yang luar biasa. Bahkan Mo Longzi harus menghabiskan waktu untuk mengalahkan mereka satu persatu. Petik 2. Dengan senyum tipis, Wu Jia menjawab, namun, tidak apa-apa. Terlepas dari bagaimana mereka berjuang, hasilnya tetap sama. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah menatap orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika Mo Longzi muncul, bersiaplah untuk menyimpan semuanya di sini. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapan seramnya menatap ke kejauhan seperti ular berbisa. Di puncak gunung yang terletak di sana,
ada juga beberapa sosok berdiri, yang tepatnya adalah He Yao, Susuan dan anggota Akademi Spiritual Surga Utara lainnya. Namun pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan lahat. Mereka juga bisa merasakan bahwa Wu Jia dan kelompoknya sedang menatap mereka. Setelah bersalaman dengan kelompok orang-orang itu, He Yao dan yang lainnya tahu bahwa setiap orang dari kelompok itu jahat dan kejam. Jika Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya ada, mereka tidak akan merasa takut. Namun, sampai sekarang, semua orang sudah berkumpul, tetapi Lin Zeng dan dua lainnya belum muncul. Menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Sebelumnya, musuh mereka sudah memutuskan untuk menangkap mereka semua. Satu-satunya hal yang mencegah mereka adalah kedatangan Luoli dan penyumbatan Mugu yang sangat kuat, menyebabkan musuh-musuh mereka diam-diam menahan tindakan mereka. Namun, mereka tahu bahwa non-agresi ini tidak bisa bertahan terlalu lama, karena mereka tidak bisa bergantung pada satu-satunya orang, Luoli untuk menghalangi kelompok orang jahat yang menatap mereka. Tepatnya kemana orang Mu Chen pergi. Dalam situasi saat ini, mereka sangat membutuhkan orang-orang dengan kekuatan yang sebanding dengan tahap tengah tahap penyelesaian surgawi untuk mengejutkan dan mengintimidasi lawan-lawan mereka. Dalam kelompok orang-orang mereka, selain Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya, satu-satunya orang di tingkat itu adalah Mu Chen dan Luoli. Namun, Luoli sekarang sedang dililit oleh Mugu, dan Mu Chen belum menunjukkan dirinya sejak awal. Berpikir tentang itu, Susuan dan yang lainnya semua menggelengkan kepala mereka dalam ketidakberdayaan. Setelah memasuki wilayah Desolate Barat, mereka segera dipisahkan. Oleh karena itu, mereka tidak jelas apa tepatnya yang harus dilakukan Mu Chen. Ada kemungkinan bahwa sesuatu mungkin terjadi pada kakak senior Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya. Kata seorang ahli dari aula hukuman dengan ekspresi sedikit suram. Mengepalkan giginya, dia melanjutkan, Molongzi itu belum menunjukkan dirinya sejak awal, aku curiga dia pergi untuk berurusan dengan mereka. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Susuan dan yang lainnya terdiam. Tentu, mereka juga sudah memikirkan hal ini. Namun, situasi mereka saat ini sudah jauh dari baik. Sampai sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berharap bahwa saudara senior Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya akan dapat berurusan dengan Molongzi. Dengan cara itu, situasi saat ini akan sepenuhnya terbalik oleh mereka. Itulah yang jelas-jelas mereka tunggu sekarang. Bang! Sementara kedua belah pihak menunggu dengan tenang untuk hasil antara Molongzi dan Lin Zeng dan dua lainnya, konfrontasi yang terjadi di langit menjadi semakin intens. Pedang tanpa batas aura melolong, muncul mirip dengan sungai pedang aura, memaksa Mugu mundur. Saat pedang aura menyapu tubuhnya, itu membawa luka berdarah. Namun demikian, bahwa Mugu tampaknya tidak peduli sedikit pun. Kulit yang terpotong-potong, menunjukkan tulang putih pekat di bawahnya. Dipercikkan dengan kilau dan cahaya, mereka tampak sekuat dan tangguh seperti baja. Mugu ini telah dengan jelas menumbuhkan beberapa seni penyulingan tubuh penyembuh yang sangat kuat, karena itu mampu menelan aura pedang Luoli. Benar-benar seorang gadis merepotkan untuk berurusan dengan, melihat tubuhnya yang berlumuran darah, Mugu mulai tertawa. Suara tawanya menjadi layu dan serak, terdengar sangat menusuk telinga. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bertahan begitu lama? Aku tahu kalian sedang menunggu 3 jenderal hebat di hukuman hall. Namun, mereka pasti akan ditangani oleh Molongzi. Ketika dia tiba, akhirmu sudah dijamin. Petik 2. Menghadapi cawingnya, Luoli tidak memberikan sedikit pun perawatan. Sebaliknya, serangannya tumbuh semakin kejam dan ganas, sebagai pedang aura yang tak terbatas menyembunyikan langit dan menutupi bumi sambil menyapu Mugu. Suara mendesing. Sama seperti Luoli telah meningkatkan keganasan serangannya, suara washing tampaknya berdering dari kejauhan. Menggigil langsung mengguncang pikiran semua orang, sebelum langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah asal suara. Di sana, lapisan-lapisan kabut spiritual yang pekat tersebar terpisah, sebelum sesosok-sosok dengan cepat keluar dari dalam. Seperti iblis, dia muncul di langit cekungan. Sosok itu ditutupi jubah hitam, dengan pedang hitam di punggungnya. Ekspresi apatis tergantung di wajahnya, sementara tanda naga hitam jahat muncul di tengah dahinya, menyebabkan aura amat buruk dan tirani muncul di sekitar tubuhnya. Itu Molongzi. Setelah melihat sosok seperti iblis, tubuh Susuan dan yang lainnya menjadi dingin dan lembab, dan ketika mereka melihat di belakang Molongzi, wajah mereka langsung berubah pucat pasi. 3 sosok bersimbah darah melayang di belakang Molongzi.
Aura mereka tertekan, sementara tampak koma. Ini senior Lin Zeng dan dua lainnya. Seluruh tubuh mereka menjadi dingin dan lembab, sementara menggigil tak terkendali mengguncang duri mereka. Mata kewalahan karena terkejut dan ngeri, mereka menatap ketiga orang di belakang Mo Longzi. Mo Longzi benar-benar menakutkan, bahkan Lin Zeng dan dua lainnya tidak dapat mengalahkannya. Haha, kamu akhirnya berurusan dengan mereka. Di puncak gunung lainnya, setelah melihat tiga sosok di belakang punggung Mo Longzi, sudut mata Gui Xiong melonjak dan bergerak, sebelum berbicara dengan tawa yang hangat. Mo Longzi mengangguk dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan Lin Zeng yang terluka parah dan dua lainnya ke puncak gunung, sebelum menjawab dengan suara yang menyedihkan, mereka layak dari tiga jenderal hebat di hukuman aula. Bahkan aku harus membuang waktu untuk berurusan dengan mereka satu persatu. Petik 2. Memalingkan pandangannya ke arah pertempuran antara Luoli dan Mugu, Mo Longzi menyipitkan matanya dengan samar, sementara sepotong kejutan melintas di dalam mereka. Selain Shen Changsheng dan Li Xuantong serta tiga jenderal hebat dari hukuman Hall, tidak pernah aku berpikir bahwa Akademi Spiritual Surga Utara akan menghasilkan lagi siswa berprestasi. Petik 2. Ada satu lagi bocah yang memiliki beberapa kemampuan. Dia telah merusak obstruksi aku dan memblokir sensor arah spiritual yang telah aku atur di dalam kabut spiritual. Dia seharusnya pergi untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Jawab Wu Jia dengan senyum tipis. Dia pergi untuk menyelamatkan mereka. Gumam Mo Longzi dengan alisnya yang samar, sebelum melanjutkan untuk tertawa secara apatis. Shen Changsheng dan Li Xuantong hampir menjadi cacat oleh racun naga iblisku. Bahkan jika mereka diselamatkan, mereka akan berubah menjadi beban. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Kita harus menangkapnya nanti, dan hanya itu. Petik 2. Sambil memberikan jawabannya, dia menatap Susuan dan kelompok mereka yang berdiri di kejauhan. Setelah menilai kekuatan relatif mereka, dia menarik pandangannya tanpa peduli sedikitpun tentang mereka. Sampai tahap ini, seluruh situasi pada dasarnya berada di telapak tangannya. Gui Xiong, bantu Mugu menghabisinya. Jangan buang waktu lagi, kata Mo Longzi dengan lambaian tangannya. Haha, menggunakan keunggulan numerik untuk menggertak orang lain sepertinya tidak terlalu bagus, kan? Gui Xiong berbicara dengan senyum berseri-seri. Namun, terlepas dari apa yang dia katakan, dia sudah mengeluarkan kapak raksasanya. Dengan perangko, sosoknya keluar. Detik berikutnya, dengan kekuatan yang bisa membelah gunung, dan kekaguman yang tak tertandingi dari kapak menderu kencang saat membelah ke arah Luoli. Bang! Melihat ini, pisau tulang di tangan Mugu dengan marah menebas, mengirim busur pisau raksasa sepanjang 100 kaki dengan keras menebas Luoli. Dua Heavenly Completion Stage Middle Phase telah menyerang secara bersamaan, menyebabkan serangan hasil meningkat drastis dalam kekuatan. Saat serangan mereka menuju Luoli, wajahnya yang cantik berubah serius. Menggenggam pedangnya yang panjang dengan tangan seperti giok, sungai Sword Aura tersapu, melindungi seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Saat serangan bertabrakan, langit tampak terpecah secara instan. Dengan rana, sosok halus Luoli menembak balik, turun di puncak gunung. Sebuah bayangan memerah melintas di wajahnya yang cantik sementara darah dan energi spiritual di dalam tubuhnya bergolak dan berguling. Melihat tontonan di depan mereka, wajah Susuan dan kelompoknya berubah. Musuh mereka telah memutuskan untuk mulai menghabisi mereka. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa melawan musuh-musuh mereka? Setelah semua, bahkan tiga jenderal besar dari aula hukuman telah ditangkap. Niat dingin es meletus dari wajah Luoli yang indah dan indah. Saat pipinya mengembang untuk membentuk kontur yang tampaknya sempurna, tangannya yang seperti giok menggenggam Luo Shen Sword dengan erat. Ketika bergetar ringan, riak-riak mulai berfluktuasi di permukaannya, sementara fluktuasi yang tidak jelas beriak juga di permukaan, seolah-olah sesuatu yang menakutkan mampu menghancurkan segelnya. Namun, tepat ketika riak-riak di tubuh pedangnya meningkat frekuensinya, suara deru cepat dan tajam terdengar dari dalam kabut spiritual di kejauhan. Suara washing tiba-tiba menyebabkan menggigil di benak semua orang. Saat kabut spiritual tersebar terpisah, tiga sosok bersinar keluar dari dalam seperti kilat, sebelum turun di puncak gunung. Energi spiritual tanpa batas bergegas ke langit, mengapa cibiran terdengar di baskom. Orang-orang di peringkat daftar karunia memang belatung tak tahu malu. Tidakkah kalian merasa malu pada dirimu karena mengepung seorang gadis? Petik 2. Seketika,
setelah mendengar suara itu, kegembiraan muncul dari wajah Susuan dan kelompok. Mu Chen, orang itu akhirnya tiba. Pertukaran pendek. Bang! Energi spiritual tanpa batas tersapu ketika tiga sosok muncul di puncak gunung. Ketika fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan mereda, mereka berkumpul untuk membentuk gelombang tekanan yang sangat besar. Sejalan dengan awan hitam yang menjulang di langit, mereka menekan Mu Gui dan kelompoknya di kejauhan. Itu Mu Chen, Shen Changsheng dan Li Xuantong juga. Petik 2. Kejutan dan kegembiraan langsung muncul di wajah Susuan dan yang lainnya ketika mereka melihat tiga sosok yang muncul. Awalnya, mereka berasumsi bahwa Mu Chen akan muncul sendiri. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar menemukan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Shen Changsheng, Li Xuantong, mereka telah memulihkan kekuatan mereka. Petik 2. Di sisi lain, setelah melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang meletus dalam aura yang mengagumkan, sementara tampak lebih kuat dari sebelumnya, wajah Mu Gui, Gui Xiong dan yang lainnya tidak dapat membantu mengubah. Bukankah kedua orang itu diracun oleh racun naga iblis? Bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka? Racun itu membutuhkan pakar Sovereign Stage untuk menghilangkannya. Mungkinkah mereka memiliki ahli tahap berdaulat untuk diam-diam membantu mereka? Ketika emosi mereka berfluktuasi, mereka semua menjadi waspada dan waspada. Jika Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar mengirim ahli tahap berdaulat, mereka hanya tidak dapat melarikan diri. Meskipun racun naga iblis membutuhkan pakar Sovereign Stage untuk menghilangkannya. Jika seseorang memiliki beberapa metode khusus, ia juga bisa menghilangkan racun itu. Jika para ahli Sovereign Stage dari Northern Heaven Spiritual Academy berani untuk mengambil tindakan, penguasa dari Istana Naga Iblis kita akan secara alami menyadarinya. Molongzi berbicara dengan nada acuh tak acuh, menyebabkan goncangan di dalam hati kelompok mereka stabil dan tenang. Mata apatisnya beralih ke Shen Changsheng, Li Xuantong dan Mu Chen. Dipenuhi dengan bayangan menyeramkan, dia berbicara kepada mereka, namun, kalian bisa menghilangkan racun naga iblis benar-benar melebihi harapan aku. Petik 2. Mengirim tatapan seram yang juga mengunci Molongzi, Shen Changsheng menjawab dengan mencibir, aku takut ada banyak hal yang melebihi harapanmu. Petik 2. Ketika niat mengerikan muncul dari matanya, Shen Changsheng mengambil langkah maju, menyebabkan energi spiritual meletus darinya meningkat secara drastis. Tingkat energi spiritual jauh lebih tirani dari fase tengah tahap penyelesaian surgawi yang normal, itu sudah datang tanpa akhir dekat dengan fase akhir tahap penyelesaian surgawi. Dia akan membuat terobosan. Merasakan fluktuasi energi spiritual memancar keluar darinya, wajah Mu Gui dan kelompok mereka sedikit berubah. Benar-benar layak menjadi Shen Changsheng. Setelah menderita pukulan besar, tidak hanya dia tidak merasa tertekan, dia bahkan dapat meningkatkan kekuatannya. Jika mereka membiarkannya bergegas kembali dari sini, dia mungkin benar-benar dapat membuat terobosan ke fase akhir tahap penyelesaian surgawi. Menatap Shen Changsheng, mata Molongzi juga menyipit. Shen Changsheng ini benar-benar sangat hebat. Dia bisa mempromosikan ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi sepenuhnya karena metode budidaya istana naga iblis mereka, ditambah dengan dia mendapatkan sejumlah besar sumber daya. Namun, ini dianggap semacam cerukan, karena budidaya seperti itu telah menyebabkan penurunan rentang hidupnya. Karena itu, ia dapat dianggap telah membayar harga yang sangat mahal. Namun, di depan matanya, berkali-kali, Shen Changsheng ini masih bisa mengejarnya, yang menyebabkan frustrasi dan kemarahan meningkat di dalam hatinya. Meskipun kamu akan menerobos, kamu masih belum mencapai tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Sama seperti itu, kamu masih berani bertarung denganku. Raung Molongzi dengan suara gelap. Apakah aku akan menang atau tidak akan diketahui saat kita bertarung? Shen Changsheng menjawab dengan penuh sukacita, tidak ada rasa takut hadir dalam suaranya, dan jijik muncul di matanya. Dia adalah tuan dari peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara, dan mewakili prestise Akademi Spiritual Surga Utara. Karena itu, terlepas dari lawan yang dihadapinya, ia sama sekali tidak akan gemetar atau mundur. Dia tahu bahwa Molongzi sebelum dia adalah musuh yang tangguh. Namun, itu bukan alasan baginya untuk merasa takut dan takut. Saat kilatan gelap melintas di mata Molongzi, dia memberi lambaian lengan bajunya. Detik berikutnya, Lin Zeng dan dua lainnya, yang pingsan karena cedera serius mereka, mulai melayang dari puncak gunung ke udara. Melihat ini terjadi, wajah Mu Chen,
Shen Changsheng dan Li Xuantong semua tenggelam. Lin Zeng dan dua lainnya sudah mendarat di tangan musuh mereka. Haha, meskipun kalian berdua berhasil diselamatkan, mereka telah mendarat di tanganku, kata Mo Longzi dengan senyum yang merenung. Apakah menurut kamu pertukaran ini sepadan? Aku juga punya dua orang di tanganmu. Jawab Mu Chen dengan mencibir. Dengan menekuk telapak tangannya, kekuatan isap meletus sebelum dua sosok datang melesat dari tempat yang tidak jauh. Kedua tokoh itu adalah Qi Yu dan Mao Jiang. Menembak tatapan acuh tak acuh pada keduanya, Mo Longzi tersenyum tipis dan berkata, mereka hanya sia-sia, tidak ada yang penting. Lakukan apapun yang kamu inginkan dengan mereka. Petik 2. Kata-kata dan nada bicaranya tampak sangat tanpa emosi, tidak menunjukkan sedikit pun perhatian terhadap teman-teman sebelumnya. Mungkin, dia tidak memperlakukan Qi Yu dan Mao Jiang sebagai sahabatnya. Haha, layak untuk Mo Longzi. Sepertinya mereka hanya alat yang digunakan olehmu, sama seperti orang-orang di belakangmu, kan? Jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Seketika, Mu Gui, Gui Xiong dan yang lainnya mulai sedikit mengerutkan dahi mereka. Mereka juga menemukan provokasi dalam kata-kata Mu Chen. Namun, sulit untuk menghindari merasa sedikit tidak nyaman di dalam hati mereka. Kau bocah berlidah tajam. Mo Longzi melihat dengan tatapan sedikit dingin ke arah Mu Chen, sebelum menjawab dengan suara gelap, kamu orang yang telah membunuh Bai Xuan dan hampir dibunuh olehku. Meskipun demikian, kamu sebenarnya dapat mencapai tahap seperti itu dalam waktu kurang dari setahun. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan membunuhmu saat itu juga. Petik 2. Dia sudah menduga bahwa racun naga iblis di Shen Changsheng dan Li Xuantong kurang lebih telah ditangani oleh Mu Chen. Jika tidak, Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak akan butuh waktu lama jika mereka memiliki cara untuk menangani racun. Sayang sekali bahwa kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kedua, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Seolah-olah fase akhir transformasi surgawi memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal-hal seperti itu di hadapanku. Mengapa aku membutuhkan sesuatu seperti kesempatan? Dengan kekuatanmu, aku bisa membunuh semua yang aku mau. Bayangan seram melintas di mata Mo Longzi saat dia melangkah maju. Dalam sekejap, hanya bayangan yang tersisa tetap di posisi aslinya saat ia muncul tepat di belakang Mu Chen. Mengirim telapak menepuk ke depan, energi spiritual hitam keabu-abuan menyapu, berubah menjadi naga iblis yang meraung saat bergemuruh menuju Mu Chen. Namun, sama seperti naga iblis yang meraung itu bergemuruh, tombak panjang yang berkilau dengan cahaya keemasan menciptakan seberkas cahaya keemasan saat tersapu keluar. Menghancurkan udara, itu menembus tepat ke arah naga iblis itu. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk membunuh orang lain di depan aku. Energi spiritual keluar dari tubuh Shen Changsheng tanpa sedikit pun pengekangan, sementara niat dingin menyembur keluar dari matanya. Dengan gemetar tombak panjang keemasannya, bayang-bayang tombak yang menghiasi langit, menyembunyikan langit dan menutupi bumi ketika mereka menyelimuti tubuh Mo Longzi, mengarah ke bagian vitalnya. Ding, 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 menjentikkan 10 jarinya, garis-garis hitam keabu-abuan cahaya meledak dari Mo Longzi, menghancurkan semua bayangan tombak yang datang untuk menelannya, sementara tubuhnya berkibar dan mundur. Mo Longzi, apakah kamu berani bertarung denganku? Niat bertarung meletus dari mata Shen Changsheng saat sosoknya meledak ke depan. Selama periode waktu ini, dia mengejar Mo Longzi dalam upaya untuk membunuhnya. Namun, yang terakhir terus menghindari dan melarikan diri sejak awal, menyebabkan penjagaannya secara bertahap menghilang. Pada akhirnya, yang terakhir telah menggunakan cara pengepungan untuk menyebabkan cedera padanya dan Li Xuantong. Di antara mereka berdua, mereka tidak pernah memiliki duel sejati dari awal sampai sekarang. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak ditandatangani oleh Shen Changsheng, dia haus akan pertarungan sejati dengan yang terakhir. Dalam kecepatan yang sangat cepat, dia mengejar Mo Longzi dalam sekejap. Cahaya keemasan meletus dari matanya ketika dia mengangkat tombak emasnya ke atas, sementara sinar kecemerlangan yang cemerlang dan cemerlang, sama seperti emas, melesat keluar dari tubuh tombaknya. Tombak panjang emas itu bergetar, sepertinya meledak dengan suara dengungan yang mencengangkan. Niat bertarung meletus darinya ketika energi spiritual yang tak terbatas berubah menjadi teratai emas di depan tombak panjang emas. Di permukaan lotus emas, bayangan tombak yang sangat cepat dan ganas menyapu darinya. War Golden Lotus God, saat niat bertarung meletus dari mata Shen Changsheng, tombaknya menusuk langsung.
Detik berikutnya, lotus emas di ujung tombaknya dengan gila berputar. Seperti matahari terik keemasan, itu menyebabkan cahaya keemasan menerangi di mana-mana, menembus kabut spiritual yang lebat di sekitarnya. Tombak dari Shen Changsheng itu mirip dengan tanduk yang tergantung dari seekor rusa, mirip dengan yang dibuat oleh surga. Kekuatan yang hebat darinya bahkan menyebabkan ruang mulai terdistorsi, menunjukkan kekuatan ekstremnya. Setelah melihat tontonan ini, wajah Mu Gui dan kelompoknya di kejauhan sedikit berubah. Jika itu salah satu dari mereka, mereka mungkin tidak bisa menerima tombak seperti itu. Shen Changsheng ini benar-benar layak menjadi siswa Akademi Spiritual Surga Utara-Utara yang paling menonjol dalam kelompoknya. Melihat cahaya keemasan yang telah meletus, kilau dingin muncul di mata Molongzi. Dengan mendengus dingin, dia menggenggam kedua telapak tangannya, sebelum tiba-tiba memisahkan mereka. Pada saat ini, tanda naga hitam tampaknya telah muncul di salah satu telapak tangannya. Demonic Dragon Heaven Shattering Palm. Dia mengirim telapak tangannya menepuk, menyebabkan energi spiritual bergolak keluar. Detik berikutnya, naga iblis raksasa yang panjangnya 100 kaki meraung saat keluar. Membawa mengaum naga yang mengguncang langit, itu membawa kekuatan yang mencengangkan saat berhadapan langsung dengan lotus emas. Bang! Ketika dua serangan kuat bertabrakan, semua orang mendengar suara yang sangat besar. Sinar kecemerlangan tanpa batas menyapu, dengan cahaya keemasan dan hitam mengisi bagian mereka di cakrawala. Ledakan, badai energi spiritual hancur menyapu, memaksa dua sosok di langit untuk mundur setelah melakukan kontak, menembak kembali dari tempat mereka mulai. Dengan berat memukulkan tombak emasnya ke bawah, Shen Changsheng dengan paksa menstabilkan dirinya, sebelum memandang dengan serius ke kejauhan. Yang hadir di sana adalah Molongzi, yang berkibar dan mendarat, tangannya di belakang saat dia berdiri tegak. Tombak tirani seperti itu dari dirinya masih tidak bisa berurusan dengan Molongzi. Kekuatan yang terakhir di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi benar-benar sangat kuat. Bersiaplah untuk bergerak. Petik 2. Shen Changsheng berbicara dengan suara yang dalam. Sampai sekarang, meskipun mereka telah kehilangan Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya, lineup mereka tidak dianggap lebih lemah dari lawan mereka. Selama mereka bisa melibatkan Molongzi, dengan kekuatan Mu Chen, Li Xuantong dan Luo Li, mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Namun, saat mereka siap untuk memutar energi spiritual mereka dan mengambil tindakan, Molongzi tertawa lembut. Dengan lambaian lengan bajunya, Lin Zeng dan dua lainnya mendarat di depan Mu Gui dan kelompoknya, sebelum ditangkap oleh mereka. Shen Changsheng, karena kamu benar-benar ingin bertarung denganku, aku akan memberimu kesempatan. Namun, nada bicara Molongzi berubah, sebelum melanjutkan dengan senyum. Itu tidak akan berada di tempat ini, aku akan menunggu kamu semua di kota Desolated Barat di luar wilayah Desolated Barat. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, datanglah ke kota Desolated Barat. Petik 2. Haha, aku ingin membunuh semua yang disebut putra sombong Akademi Spiritual Surga Utara di depan banyak orang yang hadir di sana. Pada saat itu, nama aku, Molongzi, akan bergema melintasi benua surga utara. Petik 2. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa siswa yang diajarkan oleh Akademi Spiritual Surga Utara kamu akan selalu lebih rendah dari istana naga iblis kita. Dengan tertawa kecil, Molongzi berkibar saat dia mundur, dengan kelompok orang jahatnya dengan cepat mengikutinya. Jika kamu ingin menyelamatkan 3 orang ini, aku akan menunggumu di kota Desolated Barat. Siang, besok. Petik 2. Kamu pikir kemana kamu pergi? Shen Changsheng meraung dingin. Dengan gerakan tubuhnya, dia dengan eksplosif bergegas maju untuk mengejar. Setelah melihat ini, orang di belakang, Wu Jia tersenyum tipis. Sambil bertepuk tangan, kabut spiritual langsung menyapu keluar dari daerah sekitarnya, sepenuhnya menutupi Baskom. Ketika ini terjadi, sosok mereka dengan cepat menghilang dalam kabut spiritual. Saat sosok mereka menghilang, satu-satunya yang tersisa dari mereka adalah tawa menyeramkan Molongzi, bergema kembali pada Shen Changsheng dan kelompoknya. Shen Changsheng, jika kamu tidak ingin melihat tubuh ketiganya digantung di kota Desolated Barat, bersiaplah untuk memenuhi janji kami. Kota terpencil Barat, Western Desolated City, kota terbesar di seluruh wilayah Desolated Barat. Tak terhitung ahli dari berbagai tempat yang datang ke kedalaman wilayah Desolated Barat untuk mengolah akan berhenti dan beristirahat di tempat ini, serta untuk mempersiapkan berbagai item yang berhubungan dengan budidaya.
Karena itu, vitalitas dan keaktifan adalah yang terbesar di seluruh wilayah barat yang terasing. Kota ini berada di bawah yurisdiksi Balai Kutub Barat. Kutub Barat ini adalah pengaruh tingkat puncak dalam benua surga utara, dan sangat kuat. Berbicara tentang hal itu bisa dianggap sebagai tuan dari suatu wilayah di dalam benua surga utara. Oleh karena itu, walaupun ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi bercampur di dalam kota Desolated Barat, kasus orang yang menyebabkan masalah di sini sangat jarang. Lagi pula, dengan pengaruh yang sangat kuat seperti Aula Kutub Barat yang duduk di sana, itu bukanlah eksistensi yang baik untuk diprovokasi. Namun, hari ini, Western Desolated City telah menjadi agak lebih hidup karena beberapa pengaruh eksternal, dengan beberapa orang yang perseptif dapat merasakan gelombang dan auman dalam kegelapan. Asal-usul semua ini adalah karena Molongzi dan kelompok orang-orangnya. Setelah tiba di Western Desolated City, mereka segera menempati lokasi yang paling menarik di dalam kota, Western Desolated Terrace. Western Desolated Terrace berada di titik tertinggi dalam wilayah Desolated Barat. Berdiri tinggi di dalam kota seperti gunung, ia mengabaikan seluruh kota. Dalam kebanyakan kasus, hanya ketika peristiwa besar terjadi di kota Desolated Barat akan teras Desolate Barat dibuka. Namun, kali ini, Molongzi dan kelompok orang-orangnya langsung menduduki tempat itu. Kelompok tamu tak diundang ini tak dapat disangkal telah membangkitkan perhatian banyak orang di seluruh kota. Hal ini terutama benar setelah melihat 3 sangkar logam raksasa diangkat di Western Desolated Terrace, yang bahkan menyebabkan keraguan dan kebingungan. Namun, keraguan mereka dengan cepat terhapus. Sebelum kejutan dan keheranan melanda seluruh kota Desolated Barat. Itu karena 3 orang yang terkunci di dalam kurungan logam itu, tanpa diduga, 3 jenderal besar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan ikatan Molongzi dengan Istana Naga Iblis juga terekspos, banyak orang merasakan kejutan meletus di dalam hati mereka. Ini adalah pengaruh raksasa yang hampir menjadi tuan dari benua surga utara di masa lalu. Bahkan setelah mengalami penurunan ketenaran dan reputasi setelah perang yang menakjubkan dengan Akademi Spiritual Surga Utara tahun itu dan bersembunyi selama bertahun-tahun, orang-orang tahu bahwa tuan sebelumnya ini masih memiliki kekuatan yang menakutkan yang akan membuat orang gemetar ketakutan. Menghadapi penguasa sebelumnya seperti Istana Naga Iblis, bahkan pengaruh puncak itu di benua surga utara, seperti Aula Kutub Barat, masih akan memiliki banyak ketakutan dan ketakutan di dalamnya, dan tidak akan berani memprovokasi terlalu banyak. Dari kelihatannya, Molongzi sebenarnya telah menangkap 3 jenderal besar dari Aula Hukuman, selain itu, dia telah menggunakan metode seperti itu untuk menggantung mereka di teras Sunyi Barat. Apakah ini demonstrasi kekuatan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara? Itu adalah 2 pengaruh terbesar di benua surga utara. Apakah mereka berencana untuk meluncurkan perang lagi? Ini mungkin menjadi masalah besar yang akan mengguncang seluruh benua surga utara. Karena seluruh kota Desolated Barat masih terguncang karena shock, Molongzi tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan lainnya. Dia terus duduk di Western Desolated Terrace, dengan ekspresi acuh tak acuh di matanya, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Di punggungnya, Mugu, Gui Xiong, Wu Jia dan yang lainnya berdiri sambil menghadap angin. Aura baleful terpancar dari mereka, menembus udara dan membuat semua orang tahu kekejaman dan kekuatan mereka. Seluruh kelompok 7 orang mereka semua memiliki kekuatan di ranah Heavenly Completion Stage. Ditempatkan dalam pengaruh apapun, mereka akan diklasifikasikan sebagai elit. Meskipun ada banyak ahli dalam wilayah Desolated Barat, jumlah orang yang kekuatannya mampu melebihi Molongzi dan kelompok orang-orangnya agak kecil. Layak menjadi jenius yang berasal dari Istana Naga Iblis. Mampu mencapai tahap akhir Heavenly Completion Stage pada usia seperti itu benar-benar menakutkan. Setelah merasakan fluktuasi yang mencengangkan yang memancar dari Molongzi, beberapa orang di kota tidak bisa menahan nafas kagum. Tepat sekali. Selanjutnya, dikatakan bahwa Molongzi ini tidak dianggap sebagai puncak dalam generasi muda di Istana Naga Iblis. Mo Xingtian itu benar-benar menakutkan. Namun, orang itu jarang mengambil tindakan. Sebelumnya, generasi muda dari Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar ditekan oleh ketenaran dan reputasi Mo Xingtian. Petik 2. Sepertinya kemampuan Istana Naga Iblis untuk memelihara orang tidak lebih lemah daripada Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Kamu tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Akademi Spiritual Utara Heavens, bagaimanapun,
adalah sebuah akademi, dan tidak memiliki kekejaman yang tertanam di dalamnya seperti Istana Naga Iblis. Selain itu, siswa memiliki waktu terbatas untuk berkultivasi di dalam akademi. Dibandingkan dengan Istana Naga Iblis, yang memiliki sumber daya dalam jumlah tak terbatas, dan memiliki jenius yang dipelihara dengan susah payah sejak lahir, akan selalu ada sedikit perbedaan. Oleh karena itu, jika kamu melihat dari jauh, Istana Naga Iblis tidak sebanding dengan Akademi Spiritual Northern Heavens. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, ada beberapa lulusan dari Akademi Spiritual Surga Utara yang telah melangkah ke Sovereign Stage, dan telah menyebarkan nama-nama besar mereka di dalam dunia 1000. Besar, petik 2, itu benar. Setiap pengaruh puncak akan berkonsentrasi dan menyatukan sumber daya mereka bersama-sama, sehingga memungkinkan orang-orang luar biasa untuk terus muncul. Tidak hanya Mo Xingtian dari Istana Naga Iblis, Si Qinghai dari Aula Kutub Barat, Xia Yingran dari kelompok pedagang 9 musim panas, Su Buxiu dari Heavenly Furnace Saint Sect. Orang-orang ini adalah yang benar-benar luar biasa dalam generasi yang lebih muda di benua surga utara. Petik 2, petik 2, petik 2, seluruh kota penuh dengan bisikan diskusi, menyebabkan gelombang keaktifan yang ekstrim di dalam kota. Selain itu, semua orang juga merasa penasaran dengan penampilan Mo Longxi, yang jelas menggambarkannya menunggu sesuatu. Meskipun mereka tidak terlalu jelas tentang situasi yang tepat, mereka yang perseptif samar-samar mampu membedakan perasaan tenang sebelum badai. Badai akan segera terjadi di kota Desolated Barat ini. Keributan dan beberapa kerusuhan dirasakan karena tindakan Mo Longxi dan kelompoknya. Di dalam aula besar di pusat Western Desolated City, seorang pria berjubah hijau berdiri dengan tangan di belakang. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah pemandangan yang ada di teras barat yang terisolir saat senyum tipis muncul di wajahnya. Ah, Mo Longxi, kamu benar-benar datang ke tempat aula kutub barat kita untuk membangkitkan badai. Petik 2, seorang tokoh dengan penuh hormat berbicara di belakang laki-laki berjubah hijau. Hal Master Muda, apakah kita harus melakukan sesuatu? Aku sudah menyelidiki bahwa 3 orang yang ditangkap Mo Longxi adalah 3 jenderal besar dari Aula Hukuman Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, Mo Longxi harus merencanakan untuk menunggu bala bantuan yang datang dari Akademi Spiritual Surga Utara, sebelum benar-benar membunuh mereka semua. Dengan cara itu, reputasinya dan prestise di dalam Istana Naga Iblis akan sangat meningkat, dengan kemungkinan bahkan mendapatkan hadiah untuk tindakannya. Petik 2, Mo Longxi ini sepertinya sudah dipromosikan ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Jika tidak, dia tidak akan bisa berurusan dengan 3 jenderal agung dari Hukuman Hall. Petik 2, laki-laki berjubah hijau itu tersenyum tipis, sebelum memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, masalah antara Istana Naga Iblis dan Akademi Spiritual Surga Utara tidak mempedulikan atau melibatkan kita. Perlakukan saja seolah-olah kita tidak bisa melihatnya. Jika mereka ingin berkelahi, biarkan mereka. Petik 2, iya nih. Tatapan lelaki berjubah hijau mengembun pada sosok dalam Western Desolated Terrace yang memancarkan aura amat buruk. Mo Longxi ini benar-benar hebat. Namun, dibandingkan dengan Mo Xingtian, dia masih lebih lemah oleh sepotong. Mo Xingtian, memikirkan orang itu, mata lelaki berjubah hijau tidak bisa membantu menyipit ketika dia mulai menghitung tanggal. Bukankah gunung spiritual suci, yang akan menyebabkan gelombang kejut yang ekstrim merambat di seluruh benua surga utara akan segera terbuka? Kali ini, Mo Xingtian itu mungkin menjadi salah satu musuhku. Suasana di dalam kota Desolated Barat semakin panas terik seiring berjalannya waktu. Ketika berita tentang masalah ini terus menyebar, siapapun yang pernah mendengar tentang itu semua bergegas ke kota Desolated Barat. Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis, bagaimanapun, terlalu terkenal di benua surga utara. Masalah kecil apapun yang melibatkan mereka akan mampu mengguncang seluruh benua. Duduk di dalam Western Desolated Terrace, Mo Longxi melihat kota raksasa yang berkembang dengan vitalitas di bawahnya, sementara senyum apatis muncul di wajahnya. Jika dia mengalahkan semua siswa elit dari Akademi Spiritual Surga Utara di bawah perhatian banyak orang ini, bukankah wajah Akademi Spiritual Surga Utara akan sepenuhnya terjatuh ke tanah? Pada saat itu, statusnya dalam Istana Naga Iblis akan sangat meningkat sebagai hasilnya, dengan kemungkinan bahkan mengancam Mo Xingtian itu. Pada saat itu, salam yang ia dapatkan tidak akan lebih lemah dari salam yang terakhir. Memikirkan orang itu, bayangan gelap melintas di mata Mo Longxi. Dia memiliki bakat yang benar-benar mengejutkan.
Awalnya, dia seharusnya menjadi orang yang paling menonjol di dalam istana naga iblis. Namun, siapa yang mengira bahwa Mo Xingtian telah dengan kuat duduk di atas kepalanya selama beberapa tahun terakhir. Di dalam istana naga iblis, siapapun yang berbicara tentang dia akan menempatkannya di belakang Mo Xingtian. Pada kenyataannya, ini merupakan pukulan telak terhadap Mo Longzi, yang kesombongan batinnya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Ketika masalah ini selesai, reputasi aku akan sangat meningkat. Pada saat itu, pasti akan ada kuota aku untuk pembukaan Gunung Roh Kudus yang akan datang. Selama waktu itu, jika aku memperoleh baptisan rohani suci, aku akan dapat memperoleh landasan yang baik di jalur aku untuk naik pangkat ke Sovereign Stage. Lalu, Mo Xingtian akan tergencet di bawah kakiku. Petik 2. Pada saat itu, hanya aku, Mo Longzi, yang benar-benar akan menjadi yang terkuat di dalam generasi yang lebih muda di benua surga utara. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah Mo Longzi saat ambisiusnya meletus di matanya. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke kejauhan keluar dari Western Desolated City, sementara senyum dingin muncul dari sudut mulutnya. Shen Changsheng, kalian pasti harus datang. Jika tidak, semua rencana aku akan sia-sia, reputasi aku masih membutuhkan kalian untuk menjadi batu loncatan bagi aku. Petik 2. Waktu berlalu dengan cepat di kota Desolated Barat, yang suasananya berubah panas. Suara mendesing terus terdengar di luar kota ketika orang-orang turun di dalam kota, mirip dengan segerombolan belalang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyapu menuju teras barat yang terasing, sambil secara bersamaan melihat keluar kota. Mereka semua benar-benar ingin tahu, menghadapi penantian yang khusyuk ini oleh Mo Longzi dan barisannya, tepatnya generasi muda mana di Akademi Spiritual Surga Utara yang berani datang ke sini dan menyelamatkan rakyat mereka. Ketika orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dan melihat sekeliling, matahari yang terik di cakrawala beringsut perlahan, sebelum akhirnya mencapai puncaknya di langit. Pada saat ini, gerakan samar terlihat dalam ekspresi acuh tak acuh Mo Longzi, sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Senyum muncul di matanya ketika dia melihat ke arah cakrawala, di mana suara desis bergegas tiba-tiba terdengar dari sana. Suara-suara itu muncul sangat cepat dan marah, menyebabkan tatapan semua orang segera berbalik arah. Ketika mereka melihat ke atas, 10 sosok melesat mirip dengan baut kilat, sebelum berubah menjadi garis-garis seperti pelangi, muncul di udara di atas kota. Saat cahaya di sekitar mereka memudar, sosok mereka muncul untuk dilihat semua orang. Seorang pemuda berdiri tegap dan lurus di posisi paling depan dari kelompok itu. Tombak panjang berwarna emas digenggam di tangannya, energi spiritual tak terbatas terpancar keluar. Tatapan menghina hadir di matanya, sementara semua orang bisa merasakan aura yang luar biasa memancar darinya. Itu peringkat pertama di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara, Shen Changsheng. Mirip dengan Mo Longzi, Shen Changsheng memiliki sedikit reputasi di benua surga utara. Setelah kedatangannya, dia langsung dikenali, menyebabkan gelombang protes di kota. Orang di sampingnya harus peringkat kedua di peringkat surgawi, Li Xuantong. Chi, He Yao, Su Xuan, Su Huang, mereka semua berada di peringkat 10 besar dalam Heavenly Rankings. Lineup, mereka cukup kuat. Petik 2, siapa dua orang itu? Mengapa mereka terlihat lebih muda daripada Shen Changsheng dan anggota kelompok lainnya? Umur mereka, tampaknya adalah mahasiswa baru, kan? Mereka sebenarnya berani datang ke tempat ini. Mungkinkah Akademi Spiritual Surga Utara tidak memiliki orang lagi sehingga bisa dikirim ke sini? Petik 2. Oh, pertunjukan yang sangat menarik akan datang. Tingkatan Surgawi Akademi Roh Surgawi Utara terhadap tingkatan Bounty Board mereka. Ketika sekelompok orang di langit baru saja mengungkapkan diri mereka sendiri, gelombang suara berisik segera muncul di seluruh kota ketika banyak sekali diskusi yang meletus keluar. Namun, tidak sedikit pun perhatian diberikan oleh orang-orang di langit ketika mereka melemparkan pandangan seram mereka ke arah Mo Longzi dan kelompok orang-orangnya di teras Desolated Barat. Haha, kamu akhirnya tiba. Petik 2. Di bawah tatapan seram mereka, Mo Longzi tersenyum tipis. Berdiri, dia memberikan pandangan apatis ke arah Shen Changsheng, Mu Chen dan kelompok mereka. Selamat telah tepat waktu. Jika kalian ingin menyelamatkan mereka dari tanganku hari ini, itu harus bergantung pada seberapa banyak kemampuan yang kalian miliki. Petik 2. Konfrontasi 4 sisi. Karena penampilan kelompok orang-orang di langit,
suasana di seluruh kota Desolated Barat telah menyala dan mendidih. Keingintahuan hadir di mata orang yang tak terhitung jumlahnya, karena mereka semua jelas ingin tahu persis siapa yang akan dapat mencapai kemenangan akhir dalam konfrontasi langsung antara dua barisan. Pertempuran ini pasti akan menyangkut berbagai aspek dan wajah Istana Naga Iblis, serta Akademi Spiritual Surga Utara. Kedua belah pihak memiliki penguasa hadir di dalamnya. Karena berbagai alasan, mereka tidak dapat secara langsung campur tangan dan bertarung, dan hanya bisa mengamati konfrontasi ini dalam kegelapan. Oleh karena itu, barisan yang hadir di depan mata semua orang adalah pasukan elit paling tajam dan terhebat yang bisa dikirim kedua belah pihak. Saat Shen Changsheng berdiri dengan angkuh di langit, tatapannya terkunci pada Molongzi, yang mirip dengan ujung pisau. Bergerak sedikit ke atas, dia memperhatikan tiga sangkar logam raksasa yang memiliki Lin Zeng yang tidak sadar dan terluka parah, Zhou Qingshan dan Gu Tianyan di dalamnya. Setelah melihat tiga yang dikurung, wajah Mu Chen dan kelompok menjadi beku, sementara niat membunuh meletus dari mata mereka. Mereka semua memiliki rasa hormat dan bahkan rasa hormat untuk Lin Zeng dan dua lainnya, lagi pula, mereka adalah saudara senior mereka. Saat ini, mereka dihina sedemikian rupa, menyebabkan mereka menjadi agak marah. Haha, sepertinya kalian semua sangat marah. Petik 2. Molongzi memandang ekspresi yang dipenuhi dengan niat membunuh hadir di wajah Shen Changsheng, Mu Chen dan kelompok. Sambil menunjukkan senyum apatis, dia berkata, kalian seharusnya bersukacita bahwa aku telah mengunci mereka di sini. Jika tidak, aku sudah menghabiskannya sejak lama. Petik 2. Aku akan mengembalikan apa yang kamu lakukan pada mereka 100 kali lipat. Mencengkeram tombak panjang dengan erat di tangannya, urat hijau mulai menggeliat dan menggeliat di tangannya. Berbicara, suara rendah dan dalam Shen Changsheng dipenuhi dengan kejahatan. Aku tahu bahwa kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, jawab Molongzi dengan senyum berseri-seri. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kirimkan gerakan apapun yang kamu punya, dan kami akan mengembalikan semuanya kepada kamu. Raung Shen Changsheng dengan suara dingin. Bagaimanapun, Lin Zeng dan dua lainnya berada di tangan musuh mereka. Dengan demikian, mereka masih sedikit khawatir tentang bertindak melawan Molongzi karena takut dia menyakiti Lin Zeng dan dua lainnya. Lagi pula, mereka tidak bisa tanpa ampun dan benar-benar menunjukkan sedikit detasemen kepada rekan senegaranya seperti Molongzi. Layak menjadi tuan dari ranking surgawi, kamu benar-benar memiliki karisma dan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Petik 2. Molongzi tertawa sambil menjulurkan ibu jarinya. Bayangan menyeramkan memenuhi wajahnya ketika senyum muncul dari mulutnya, mengungkapkan dua baris gigi putih yang berkilau. Sebelum berbicara, ini sangat sederhana. Kami telah menyiapkan 4 arena di sini, kamu baru saja mengirim 4 orang untuk bertarung dan hanya itu. Petik 2. Namun, tidak ada yang namanya pertarungan yang adil. Setelah keempat orang ini berurusan dengan lawan mereka, mereka harus berhak memutuskan untuk mundur, atau terus bekerja sama dengan orang lain. Adapun jenis pertarungan, itu wajar sampai mati. Petik 2. Berbicara sampai akhir, senyum di sudut mulut Molongzi berubah menjadi kejam dan jahat. Mu Chen samar-samar menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata Molongzi. Dari apa yang dikatakan terakhir, dia telah menjelaskan bahwa dia menginginkan perkelahian solo, yang memungkinkannya untuk dengan cepat menghabisi lawannya sebelum membantu yang lain. Dengan cara itu, dia tidak perlu khawatir akan dikepung oleh kelompok Mu Chen. Bagaimanapun, dia akan menghadapi Shen Changsheng, yang telah dipromosikan ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Jika ada orang lain yang menyerangnya, itu akan menjadi 2 lawan 1. Dalam situasi itu, bahkan dia tidak akan lagi memiliki keuntungan. Sebelumnya, alasan mengapa dia bisa berurusan dengan Lin Zeng dan dua lainnya adalah karena melanggar mereka satu persatu. Jika tidak, ketika mereka bertiga bergandengan tangan untuk bertarung dengannya, hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya menangkap mereka semua. Saat ini, Molongzi juga mengandalkan konsep yang sama. Dia berasumsi bahwa dalam pertarungan solo, tidak ada seorang pun dari sisi Mu Chen yang bisa menjadi lawannya. Dengan cara itu, ia akan dengan cepat mencapai kemenangan dan berbalik untuk berurusan dengan yang lain. Ini benar-benar akan membantunya menghindari pengepungan. Namun, itu harus bergantung pada apakah Molongzi benar-benar dapat mencapai kemenangan dengan begitu cepat dan membebaskan tangannya untuk menyerang orang lain. Dari kelihatannya,
dia memiliki keyakinan yang sangat besar pada kekuatannya sendiri. Mata Shen Changsheng dan kelompok itu samar-samar melintas, setelah jelas melihat niat Mo Longzi. Dalam situasi saat ini, mereka memiliki keunggulan jumlah, dan berkeliaran di sekitar Mo Longzi dan kelompoknya memiliki beberapa keuntungan bagi mereka. Namun, karena Lin Zeng dan dua lainnya berada di tangan yang terakhir, mereka tidak banyak bicara. Sepertinya kepercayaan dirimu sangat besar. Petik 2. Melangkah keluar, tombak panjang keemasan di dalam tangan Shen Changsheng meletus dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Saat cahaya keemasan tumbuh dan memenuhi langit, Shen Changsheng tampak serupa dengan dewa perang. Niat dingin memenuhi matanya saat dia menatap Mo Longzi sambil berkata, kami akan menerima pertarungan ini. Haha. Itu keberanian. Mo Longzi meraung dengan tawa yang memiliki niat dingin yang tak ada habisnya hadir dalam suaranya. Dengan lambaian tangannya, dia berkibar saat dia mundur. Menembak melintasi langit, 3 orang lain dari kelompoknya mengikuti dan menembak ke langit. Secara keseluruhan, mereka menduduki 4 wilayah terpisah di langit. 3 orang yang menembak adalah Mugu, peringkat 3 di Dewan Bonti, Gui Xiong, peringkat 4 dan peringkat 5 Wu Jia. Dari 3 orang ini, 2 dari mereka memiliki kekuatan pada tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, sedangkan yang tersisa adalah guru arah spiritual peringkat 5, orang yang bahkan lebih misterius dan sulit untuk dihadapi. Keempatnya bukan orang-orang yang bisa dengan mudah ditangani oleh Mu Chen dan kelompoknya. Haha, siapa yang berani bertarung denganku? Petik 2. Gui Xiong mengayunkan kepalanya, tertawa terbahak-bahak saat aura mengerikan yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat jahat ke arah Mu Chen dan kelompoknya, kapak raksasa di tangannya muncul seolah-olah dia ingin membelah dan menghancurkan langit dan bumi. Mugu juga memiliki senyum apatis di wajahnya, sementara tubuhnya yang kurus dan layu bersinar. Tulang-tulang di bawah kulitnya menjadi samar-samar terlihat di bawah kulitnya. Mengunci pandangannya ke Luoli, tampaknya pertarungan yang terjadi kemarin belum mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Dibandingkan dengan 3 lainnya, Wu Jia adalah yang paling pendiam dan serius. Dengan tenang duduk di langit, udara di sekitar tubuhnya bergetar pelan, sementara fluktuasi misterius terpancar darinya. Orang ini tampak mirip dengan ular berbisa. Dia tidak membuat suara dan tidak ada gerakan yang terdeteksi, tetapi mampu memberikan serangan yang menyebabkan kematian dalam keheningan. Di dalam aula terbesar di kota Desolated Barat, pria berjubah hijau itu juga memandang dengan penuh minat pada konfrontasi yang terjadi di langit di atas kota. Haha, Hal Master muda, sepertinya Mo Longzi itu benar-benar licik. Kekuatannya harus dianggap yang terkuat di antara orang-orang di kedua belah pihak. Dalam pertarungan solo, satu-satunya orang yang bisa bertarung melawannya mungkin hanya Shen Changsheng. Namun, yang terakhir tidak akan bisa bertahan lama. Karena itu, begitu dia menyelesaikan pertarungannya, seluruh situasi ini bisa dianggap sudah berakhir, jelas sosok yang berdiri di belakang pria berjubah hijau. Mendengar kata-kata itu, pria berjubah hijau tersenyum dan mengangguk sambil berkata, namun, jika Akademi Spiritual Surga Utara mencapai kemenangan dalam 3 perkelahian lainnya sebelum itu terjadi, semuanya akan berbeda. Bahwa Mugu dan Gui Xiong sama-sama berada di tahap menengah tahap penyelesaian surgawi. Dalam kelompok orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara, hanya Li Xuantong yang bisa mengatasi salah satunya, dengan dia bahkan bisa mendapatkan keunggulan. Namun, meskipun itu masalahnya, dia tidak punya cara untuk dengan cepat menghabisi salah satu pembentuk. Petik 2. Selain Li Xuantong dan Shen Changsheng, orang lain dari Akademi Spiritual Surga Utara berada di pihak yang lebih lemah. Dari mereka yang tersisa, yang terkuat adalah He Yao. Namun, dia hanya di Heavenly Completion Stage Initial Phase. Ada seorang gadis cantik, dan dia adalah seseorang yang sedikit tidak bisa dilihat oleh aku. Dia mungkin menjadi variabel dalam konfrontasi ini. Menyapu pandangannya ke Mu Chen dan kelompoknya di kejauhan, tatapan pria berjubah hijau akhirnya mendarat di tubuh Mu Chen sesaat, sementara bayangan misterius melintas di matanya. Dengan sedikit mengernyitkan dahinya, dia melanjutkan untuk berkata, fase akhir tahap transformasi surgawi, mungkinkah bahwa kumpulan siswa saat ini dari Akademi Spiritual Surga Utara tidak berguna? Selanjutnya, memalingkan pandangannya ke arah Wu Jia, yang masih sangat tenang di daerah lain di langit, pria berjubah hijau itu berbicara dengan suara lembut, dari 4 orang ini, selain Mo Longzi, Wu Jia, siapa peringkat terendah di antara mereka, adalah orang yang akan paling sulit untuk berurusan dengan. Mendengar kata-katanya,
sosok yang berdiri di belakangnya mengangguk. Meskipun dia tidak memiliki ketenaran yang tersebar luas, ketika Master Arai Spiritual peringkat 5 benar-benar mengambil tindakan, dia mungkin bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Mugu dan Gui Xiong. Mo Longzi dan ketiga orang itu adalah lawan yang menakutkan. Meskipun Akademi Spiritual Surga Utara memiliki keunggulan, semenit dalam keunggulan numerik, mereka kehilangan itu dalam pertarungan ini. Dari kelihatannya, mereka benar-benar dipaksa ke ujung jalan mereka. Haha, ada apa? Sudahkah kamu memutuskan? Tanya Mo Longzi sambil tersenyum ketika dia melihat ke arah Shen Changsheng dan kelompoknya. Semua mata di dalam kota Desolated Barat juga melihat ke arah Shen Changsheng dan kelompok ini. Semua orang sangat ingin tahu bagaimana Shen Changsheng dan kelompoknya akan berpisah dalam situasi saat ini. Aku akan berurusan dengan Mo Longzi. Shen Changsheng berkata dengan suara rendah dan dalam. Di dalam kelompok mereka, kekuatannya dianggap yang terkuat. Tugas mengulur dan menghalangi Mo Longzi hanya bisa diselesaikan olehnya. Sehubungan dengan hal ini, tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Biarkan aku berurusan dengan Mugu itu, aku akan menghabisinya secepat mungkin. Luo Li berkata ketika tangannya yang seperti batu giok dengan erat mencengkeram sarungnya, sementara rasa dingin muncul dari dalam matanya yang seperti kaca. Jadi, apa Wu Jia pergi untukku? Li Xuantong tiba-tiba bertanya. Meskipun Wu Jia berada di peringkat terendah di antara 4, semua orang tahu seberapa besar kemampuan menakutkan yang dimiliki Master Arai Spiritual peringkat 5. Begitu dia mampu mengatur arai spiritualnya, bahkan orang-orang di fase tengah penyelesaian surgawi akan berakhir di kondisi yang sangat menyedihkan di depannya. Li Xuantong tahu tentang hal ini, dan karena itu, memilih untuk bertanggung jawab dan berurusan dengan Wu Jia. Shen Changsheng memandang ke arah Mu Chen. Pada saat ini, mata yang terakhir tampak sedikit menyipit saat dia mulai pada Wu Jia, yang duduk diam di langit. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Mu Chen berkata, biarkan aku menghadapinya, aku juga seorang guru arai spiritual. Petik 2. Mu Chen tidak meragukan kekuatan Li Xuantong. Namun, tindakan dan metode Wu Jia itu aneh dan aneh. Bahkan jika yang terakhir tidak dapat menghabisi Li Xuantong dalam sekejap, begitu dia menyelesaikan pengaturan arai spiritualnya, ingin mengikat Li Xuantong akan menjadi tugas yang sangat mudah untuk dicapai. Tujuan musuh mereka adalah untuk membeli waktu yang cukup bagi Mo Longzi. Oleh karena itu, kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara tidak bisa benar-benar diikat oleh 3 lainnya, dan perlu menyelesaikan 3 perkelahian lainnya secepat mungkin. Oleh karena itu, pada aspek berurusan dengannya, Mu Chen, yang juga seorang guru arai spiritual, adalah pilihan yang paling ideal. Mendengar kata-kata Mu Chen, Li Xuantong tetap diam untuk waktu singkat, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil menjawab, kamu berhati-hati. Petik 2. Karena kita sudah memutuskan, ayo pergi. Mengepalkan erat tombak perang Dewa Teratai Emas di tangannya, dengan raungan rendah, Shen Changsheng tiba-tiba melesat keluar, muncul tepat di depan Mo Longzi. Menghadapi pertarungan ini, semua orang dengan jelas menduga itu terjadi. Dengan demikian, semua orang tidak merasa terkejut dengan hal ini. Li Xuantong juga menembak, dan muncul di hadapan Gu Xiong. Mengepalkan pedang panjangnya dengan tangan seperti giok, Luo Li berbicara ke arah Mu Chen dengan suara lembut, hati-hati, aku akan menghabisinya secepat mungkin dan datang membantu kamu. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia menembak, tujuannya adalah Mu Gu yang jauh. Tindakannya instan menyebabkan beberapa suara berisik meletus di kota Desolated Barat. Gadis muda cantik yang muncul seolah-olah dia adalah mahasiswa baru benar-benar menjadi lawan Mu Gu, peringkat ketiga di Bounty Board. Di seberang cakrawala, hanya Wu Jia yang tidak dipilih. Pada saat ini, wajahnya masih memiliki ekspresi acuh tak acuh yang sama saat matanya berbinar, mirip dengan ular berbisa yang merasakan udara dengan lidahnya. Semua orang menatap kelompok orang yang tersisa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Menghadapi peringkat terendah itu, namun lebih sulit dihadapi daripada Mu Gu dan Gui Xiong, Wu Jia, tepatnya siapa di antara mereka yang akan bertindak. Di dalam aula besar, pria berjubah hijau itu juga penuh dengan minat saat dia menatap ke arah langit. Di bawah tatapan tebakan yang tak terhitung jumlahnya di kota Desolated Barat, Mu Chen perlahan menghembuskan gumpalan udara putih, sebelum berjalan keluar dari kelompok. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera menyatu bersama. Setelah mengidentifikasi kekuatan Mu Chen, ekspresi tidak percaya segera muncul di setiap wajah mereka. Pemuda ini,
yang kekuatannya baru mencapai tahap akhir transformasi surgawi, sebenarnya berani mengambil tindakan. Di dalam aula besar, pria berjubah hijau juga sedikit melongo, sebelum dia sedikit menyipitkan matanya. Dengan mengetuk jarinya dengan lembut, dia bergumam pada dirinya sendiri, fase akhir tahap transformasi surgawi melawan Master Arah Spiritual peringkat 5, haha. Ini benar-benar menarik, aku tidak tahu apakah dia ingin mati, atau apakah dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan atau metode yang mencengangkan. Kompetisi arah spiritual dengan Wu Jia. Saat Mu Chen berjalan keluar, tidak hanya itu menyebabkan suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya berdering di kota Desolated Barat, itu juga menyebabkan ekspresi Wu Jia yang tampak acuh tak acuh bergetar perlahan ketika tatapannya yang gelap dan dingin mengunci yang pertama. Namun demikian, Mu Chen menutup mata terhadap semua tatapan itu. Menembak keluar, dia perlahan berhenti beberapa ratus meter dari Wu Jia. Menangkupkan tinjunya, dia berbicara dengan senyum tipis. Akademi Spiritual Surga Utara, mahasiswa baru Mu Chen, maju untuk mencari bimbingan. Petik 2. Orang ini, benar-benar hanya mahasiswa baru, kata-kata Mu Chen langsung menyebabkan teriakan kaget dan heran untuk berbunyi, sebelum semua orang berbalik dan saling memandang. Kelompok mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surga Utara itu benar-benar kejam. Baru saja tiba di Akademi Spiritual Surga Utara, mereka benar-benar berani bertindak begitu merajalela di benua Surga Utara. Wu Jia menatap lurus ke arah Mu Chen, sementara tidak banyak yang disebut penghinaan dan penghinaan hadir. Dia tahu bahwa yang disebut mahasiswa baru di depannya, pada kenyataannya, bukan karakter yang sederhana. Jika tidak, Qi Yu dan Mao Jiong tidak akan kehilangan nyawa mereka di tangannya. Alasan mengapa situasi saat ini akan berkembang ke tahap seperti itu adalah semua karena pemuda di depannya yang muncul dari udara tipis, jika bukan karena dia tiba-tiba menerobos blokade mereka untuk menemukan Shen Changsheng dan Li Xuantong, dan bahkan mengusir racun naga iblis di dalam tubuh mereka. Orang-orang yang terkunci di dalam kandang logam itu mungkin bukan hanya Lin Zeng dan dua lainnya. Jika bukan untuk pemuda ini, pertarungan 4 lawan 4 ini tidak akan ada, dan satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah dengan hati-hati menikmati proses menginjak wajah Akademi Spiritual Surga Utara. Menembak menatap Mu Chen, energi spiritual mulai beriak di sekitar tubuh Wu Jia, tampak seolah-olah dia berdiri di dalam danau yang bergelombang. Bang! Di kejauhan, energi spiritual yang tak terbatas meletus seperti badai dari Shen Changsheng. Mengangkat Golden Lotus War God Spear-nya, cahaya mengerikan muncul dari matanya saat dia melesat ke depan. Bayangan tombak menutupi langit, memunculkan energi spiritual yang menakutkan saat mereka mengepung Molongzi. Haha, Shen Changsheng, karena kamu benar-benar ingin bertengkar denganku, aku akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Petik 2. Molongzi mengangkat kepalanya dengan raungan arogan panjang yang dipenuhi dengan tawa. Energi spiritual hitam keabu-abuan meletus darinya, sebelum berubah menjadi naga iblis, memutar dan melilit di sekitarnya. Pada saat ini, langit mulai menjadi gelap dan suram. Kali ini, aku akan memberitahumu, perbedaan yang sebenarnya di antara kita. Dengan mengepalkan tinjunya, dua naga iblis terkondensasi di dalam tangannya. Meraih mereka, dia menembak, bentrok langsung dengan Shen Changsheng yang masuk tanpa sedikit pun mundur. Bang! Bang! Energi spiritual yang luar biasa tak menentu tersapu ketika kedua pria itu saling berhadapan di udara. Di bawah gelombang kejut yang dihasilkan oleh serangan mereka, bahkan lapisan awan di langit benar-benar terpisah. Pertarungan mereka mencengangkan dan membangkitkan semangat. Setelah melihat Shen Changsheng memulai pertarungan, Luoli dan Li Xuantong tidak terus ragu-ragu dan dengan cepat berlari keluar menuju musuh masing-masing. Setelah meluncurkan serangan mereka tidak melakukan hal seperti pemanasan, karena apa yang paling mereka butuhkan sekarang adalah waktu. Mereka harus mengalahkan musuh mereka sebelum Shen Changsheng jatuh. Hanya ketika itu terjadi barulah mereka dapat membalikkan situasi di depan mereka. Bang! Dalam batas-batas cakrawala yang tak berujung, 3 perkelahian langsung terjadi. Energi spiritual tanpa batas berdesir dan menyapu, tampaknya memenuhi seluruh langit di atas kota Desolated Barat, menyebabkan ekspresi kaget untuk mengisi wajah orang yang tak terhitung jumlahnya. Tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Orang-orang dengan kekuatan ini sudah bisa dianggap sebagai peringkat teratas di seluruh benua surga utara. Bahkan ada beberapa kekuatan dan pengaruh yang sepenuhnya dipimpin oleh karakter tingkat kekuatan ini. Oleh karena itu,
konfrontasi yang terjadi di langit jelas sangat spektakuler bagi orang-orang di kota. Merasakan energi spiritual badai menyapu di cakrawala, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam, sebelum mata hitamnya berangsur-angsur membeku. Mengunci pandangannya pada Wu Jia, energi spiritual terbakar dengan api hitam naik dari tubuhnya. Ekspresi apatis masih tersisa di wajah Wu Jia dan tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan darinya. Dengan formasi segel tangan, udara di sekitar tubuhnya mulai bergejolak dan menyala. Saat sinar kecemerlangan memancar, dua arai spiritual raksasa segera muncul di belakang punggungnya. Jelas, dia sudah lama membuat persiapan. Dua arai spiritual raksasa itu mulai berputar dengan cepat ketika mereka terpancar dengan fluktuasi energi spiritual yang sombong. Itu adalah dua arai spiritual peringkat 4. Namun, mereka diatur oleh Wu Jia dengan gerakan santai di tangannya. Dia menjadi master arai spiritual peringkat 5 bukanlah reputasi yang tidak dapat dibenarkan. Bang! Ketika dua arai spiritual berputar, energi spiritual tanpa batas terkondensasi, sebelum berubah menjadi dua tangan besar yang dibuat oleh energi spiritual. Menembak dengan eksplosif, mereka segera menepuk dengan marah ke arah lokasi Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya, murid-muridnya yang hitam mencerminkan gambar dari tangan besar yang dibuat energi spiritual ke arahnya. Dengan pembentukan segel tangan, sinar kecemerlangan keluar dari udara di belakangnya, sebelum dua arai spiritual raksasa muncul. Ketika dua arai spiritual muncul di belakang Mu Chen, suara gemuruh sepertinya terdengar di seluruh kota. Bahwa Mu Chen sebenarnya adalah master arai spiritual. Tidak heran mengapa dia begitu percaya diri. Namun, dia tidak mungkin memiliki pencapaian lebih besar daripada Wu Jia pada aspek arai spiritual, kan? Petik 2. Itu sulit dikatakan. Karena saat ini adalah pertarungan antara spiritual arai masters. Akan ada pertunjukan yang cukup bagus untuk ditonton. Petik 2. Mu Chen tidak memberikan perhatian sedikit pun terhadap bisikan diskusi yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Dengan jentikan jarinya, cahaya keemasan meletus dari dua arai spiritual di punggungnya. Detik berikutnya, dua roda gigi emas raksasa meledak dengan eksplosif. Mengukir dua garis melintasi cakrawala, mereka menabrak tangan raksasa spiritual energi buatan tangan yang turun. Ledakan, energi spiritual langsung meledak keluar saat kedua serangan itu secara bertahap larut dalam kehancuran bersama. Jadi, kamu adalah master arai spiritual. Petik 2. Jejak emosi akhirnya muncul di mata Wu Jia. Sebagai tanggapan, Mu Chen membalas senyumnya, penuh dengan niat dingin. Detik berikutnya, dia menembak, energi spiritual tak terbatas mengembun di tinjunya. Menjadi master arai spiritual, ia secara alami tahu bahwa seseorang seharusnya tidak pernah memberikan terlalu banyak waktu untuk dipersiapkan oleh master arai spiritual ketika dihadapkan dengan seorang arai spiritual. Melihat Mu Chen bergegas ke arahnya, Wu Jia juga merasakan maksud mantan. Menampilkan senyum tipis, dia berbicara, jika kamu berpikir kamu dapat menghalangi master arai spiritual peringkat 5 begitu saja, kamu benar-benar memandang rendah diriku. Petik 2. Dengan lambaian lengan bajunya, arai spiritual mulai terbentuk di belakangnya, dengan semuanya menjadi arai spiritual peringkat 4. Namun, mereka semua diatur oleh sentakan santai tangannya. Bang! Bang! Energi spiritual tak menentu meletus dari masing-masing arai spiritual peringkat 4, sebelum dengan keras bergemuruh ke arah Mu Chen. Namun, berhadapan dengan serangan dengan derajat seperti itu, tidak ada perubahan sedikit pun pada ekspresinya sebelum busur petir hitam muncul di tubuhnya, benar-benar memusnahkan serangan yang masuk. Bang! Bang! Serangan Wu Jia meledak di tubuh Mu Chen saat dia menembus rentetan energi spiritual yang tidak menentu tanpa goresan tunggal muncul di tubuhnya. Dalam ketangguhan tubuh kedagingannya, arai spiritual peringkat 4 itu sama sekali bukan ancaman baginya. Kau benar-benar memperbaiki fisikmu. Melihat Mu Chen, yang telah menembak semua serangan yang telah dia luncurkan, mata Wu Jia sedikit menyipit, sebelum menggelengkan kepalanya. Sepertinya arai spiritual peringkat 4 hanya tidak bisa menghalangi Mu Chen sedikit pun. Dengan mengepalkan tangannya, bola emas metalik yang ditutupi dengan pola rahasia muskil muncul di dalamnya. Dengan sebuah gerakan cepat, tembakan itu meletus, sebelum 1000 sinar kecemerlangan muncul darinya. Tanpa diduga, itu adalah benih arai spiritual. Ketika cahaya keemasan meletus, itu langsung berubah menjadi arai spiritual raksasa yang tak tertandingi. Energi spiritual secara gila terkondensasi dalam pusat arai spiritual,
sebelum akhirnya berubah menjadi jam emas raksasa. Setelah formasi lengkapnya, suara bersenandung langsung menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Dipancarkan dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat, jam emas ini jauh lebih tirani daripada arah spiritual peringkat 4 yang diatur sebelumnya olehnya. Tentunya, jam emas ini telah melanggar batas arah spiritual peringkat 5. Sama seperti jam emas telah menyelimuti Mu Chen, getaran intens mulai menyebar melalui itu. Suara dering yang jernih dan merdu terus menyebar darinya, sambil semakin tergesa-gesa. Jelas, Mu Chen, yang ada di dalamnya, dengan cepat melanggar arai yang mengelilinginya. Ekspresi acuh tak acuh masih memenuhi wajah Wu Jia saat sosoknya bergerak mundur. Tangannya menyatu membentuk segel, dan segel spiritual mulai berkilau seperti bintang di langit malam saat mereka mengembun dengan kecepatan yang mencengangkan. Jumlah ini sudah mencapai ratusan. Jelas, Wu Jia ini akhirnya siap untuk menggunakan gerakan pembunuhan sejatinya. Suara mendesing. Ratusan segel spiritual meledak secara eksplosif, sebelum bergabung bersama di udara. Detik berikutnya, semua orang di kota bisa melakukan sesuatu yang mirip badai yang terbentuk dalam bentangan langit ini. Ekspresi serius memenuhi wajah orang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota karena mereka bisa merasakan betapa hebatnya arai spiritual yang diatur oleh Wu Jia saat ini. Ini pasti dianggap sebagai yang agak kuat dalam semua arai spiritual peringkat 5. Ledakan, ledakan, retak setelah retakan mulai muncul dan memanjang di atas permukaan jam emas raksasa. Dengan letupan akhirnya, lengan terbungkus petir hitam keluar dari dalam. Detik berikutnya, seluruh jam raksasa benar-benar meledak terpisah, berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menghapuskan langit, sebelum menghilang ke udara tipis. Setelah menghancurkan jam emas raksasa terpisah, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat langit, yang sudah menjadi redup dan gelap. Arai spiritual raksasa, sekitar beberapa ratus kaki lebar, tersebar di langit, membungkusnya. Arai spiritual ini, ketika Mu Chen melihat arai spiritual raksasa, matanya sedikit berkontraksi, karena dia bisa menemukan beberapa fluktuasi berbahaya yang berasal dari itu. Saat energi spiritual yang tak terbatas melolong darinya, bentangan langit tempat Mu Chen muncul seolah-olah telah terputus dari dunia. Pada saat yang sama, semua tatapan di seluruh kota diblokir dari melihatnya. Di mata semua orang, mereka hanya bisa melihat arai spiritual raksasa yang tak tertandingi, sementara tidak dapat melihat dua orang yang saling berhadapan di dalamnya. Namun, meskipun mereka tidak dapat melihat di dalamnya, semua orang tahu bahwa itu akan menjadi momen penentu bagi pemenang dan pecundang ketika salah satu dari keduanya keluar dari arai spiritual. Saat layar energi spiritual mengelilinginya, Mu Chen melihat ke kejauhan, ke tempat Wu Jia duduk di udara. Dada yang terakhir itu sedikit naik turun, sementara ekspresi serius memenuhi matanya. Jelas, mengatur arai yang begitu besar telah menyebabkan konsumsi kekuatannya yang cukup besar. Sampai titik waktu ini, 9 gunung layeret dan arai sungai aku telah menjebak 13 ahli tahap penyelesaian surgawi di dalamnya sampai mati. Dengan niat jahat dan dingin seperti ular berbisa, Wu Jia menatap Mu Chen, sementara senyum yang hadir di sudut mulutnya tampak sangat menakutkan dan menyeramkan. Berbicara, dia berkata, "Kamu bisa cukup bangga pada diri sendiri karena mampu memaksa aku untuk mengeluarkannya dengan tahap akhir tahap transformasi surgawi kamu. Namun, hasilmu tidak akan berbeda dari ke-13 orang itu." Petik 2. Ketika suaranya terdengar, tangannya tiba-tiba datang bersama untuk membentuk segel. Detik berikutnya, arai spiritual raksasa yang tak tertandingi meletus dengan kecerahan menyilaukan, mengubah tempat ini menjadi sesuatu yang mirip dengan dunia kecil. Dalam dunia kecil arai spiritual ada 9 gunung bercahaya dengan cahaya keemasan, muncul mirip dengan 9 gunung ilahi. Kecemerlangan emas yang cerah dan gemerlap perlahan muncul saat mereka memancar dari 9 gunung. Pada saat yang sama, tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai menyebar. Melihat 9 gunung dan merasakan tekanan yang masuk, ekspresi Mu Chen mulai perlahan berubah serius.